Halo. Halo, selamat malam. Silakan langsung Bapak, selamat malam. Saya komentar Pak Jeffrey itu. Kayaknya Pak berdua terlalu takut banget ya. Pak Fremira, putus-putus, bisa diulangi singkat? Ya, jangan. Ya, si Pak Jeffrey sama takutan. Ya, kalah aja. Baik, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Saya mendapat sedikit saja tadi gambarannya disebutkan bahwa janganlah terlalu takut pada lembaga survei hasilnya. Intinya tampaknya seperti itu. Setuju itu? Setuju ya, tidak terlalu takut dengan lembaga Saya survei. justru paling nggak takut sama lembaga survei. Begitu ya? Orang itu alat buat membantu kita kok. Oke, baik. Kalau kita jelek di situ, ya itu membuat kita harus lebih kerja lebih keras. Saya kira sejauh objektif itu merupakan suatu hal yang menolong kita juga untuk mengukur sejauh mana elektabilitas masing-masing calon. Kuncinya sejauh objektif ya? Sejauh objektif. Baik, ini saya akan bacakan dari Facebook. Sebelum ini saya masih percaya hasil survei, tapi sejak LSI membuat survei pesanan, dalam tanda kutip, saya meragukan independensi lembaga survei. Apalagi sekarang LRI membuat hasil survei yang sangat berbeda. Baik, itu dari BlackBerry Messenger. Dari Yahoo Messenger mengenai lembaga survei, seharusnya pemerintah memberikan pengawasan juga secara khusus terhadap kualitas dan metodologi lembaga, karena hasil survei dapat berpengaruh pada opini publik. Baik. Yang jelas memang bukan pemerintah, tetapi ada asosiasi lembaga survei yang sekarang juga masih, kalau tidak salah kode etiknya masih terus digarap. Kalau saya tidak salah tangkap, itu yang kemudian nanti akan bisa memantau bagaimana metodologi dan juga etika dari lembaga survei yang dilakukan. Baik, saya ingin kembali ke Anda tadi, Bung Aryabi, belum selesai. Tadi Anda sempat mengeluarkan satu statement yang saya ingin terus kejar. By design, dengan tujuan seperti apa dan oleh siapa nih by design ini? Begini Mas Wah. Kita kan tidak bisa lepas Pilpres ini dari pileg kemarin. Dari pileg kemarin hasil Komnas HAM jelas-jelas mengatakan bahwa ada rekayasa yang sangat sistemik dan sistematis. Mulai dari DPT, pemutakhiran DP4, DPT, sampai dengan tiba-tiba perhitungan 20% muncul sebelum pencoblosan atau pencoblosan itu selesai. Nah, akhirnya banyak protes yang akhirnya tidak selesai sampai sekarang harus bertanggung jawab. Nah, kita berharap sebenarnya proses pemilu ini biar berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Silakan lembaga survei, kalau toh mau mengadakan bentuk-bentuk survei, tetap ada korelasi yang positif dengan proses pemilu ini. Jangan membuat gertakan-gertakan yang membuat terlalu atraktif, dan kecurigaan ini sifatnya juga masif dari dua pengirim SMS saja yang percaya awal-muawalnya dengan lembaga survei. Ternyata dengan hasil yang semacam ini kita menanyakan metodologi yang pertama. Kemudian soal funding, oleh siapa, melayani kepentingan siapa. Baik. Bung Celi ada komentar? Ya, itulah tugas orang-orang seperti kita, menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam ilmu modern ada yang disebut statistik dan bermanfaat untuk membantu kita membaca apa yang terjadi. Nah, mungkin tadi kalau Bimo mempertanyakan metodologi dan bagaimana sih kok bisa begitu sedikit jumlah 2.000, 3.000 bisa mencerminkan pendapat 120 juta orang. Mungkin paling bagus kita beri contoh soto Kadipiro di Jogja. Saya kira Bimo anak Jogja, soto Kadipiro itu enak banget. Nah, kalau kita makan soto, kita mau rasakan mangkuknya, biasanya kalau masih panas kita aduk-aduk dulu, kita ambil 1 sendok, kemudian kita rasakan. Nah, kurang lebih rasa sendok yang pertama mencerminkan rasa dari soto keseluruhannya. Jadi kita nggak perlu tahu bahwa setiap soto, setiap sendok itu akan berbeda rasanya. Jadi ini kan cuma contoh sampling. Tadi kan ada kata-kata kunci. Sotonya itu 170 juta hak pilih, Sel. Sotonya itu 170 hak pilih dari Sabang sampai Merauke. Baik, jadi di sini kan itu dengan 2.999. Saya katakan kalau itu metodologinya benar, itu pun masih ada standar deviasi. Nah, kalau kemudian itu pesanan, kita menjadi lebih curiga gitu loh. Jadi kan masalahnya. Sekarang kan Nana, yang paling penting jawabannya, kita lihat hasil akhirnya nanti. Apakah hasil survei ini nanti dengan hasil pemilu, deviasinya berapa? Kan ada track recordnya Saiful Mujani CS. Setahu saya, dan mungkin juga Bimo setuju, di masa-masa lalu track recordnya jelas, lembaga ini standar deviasinya tidak pernah lebih daripada yang seharusnya. Baik. Ini sayang sekali waktunya sudah habis, tapi saya ingin ke Bung Jeffrey. Ini masih saya ingin konfirmasi kalau yang LRI itu apakah ada hubungannya dengan tim sukses JK Wiranto? Hasil LRI yang kemudian menyebutkan JK 30 sekian persen mendekati SBY. Hasil yang bagus buat JK itu, Nana. Ada hubungannya? Kalau tadi kan ada kecurigaan hoax
pesanan karena kemudian membayar LSI. Kalau LRI ini pesanan juga tidak? Oh, nggak tahu saya. Saya kira semakin banyak pesanan untuk survei. Tapi yang paling penting kalau berikut Mega Pro juga akan pesanan survei juga nih. Ya, kalau memang itu paling harus kalau boleh saya tambah sedikit, Nana, ini ada informasi orang harus tahu bahwa LSI bukan cuma Fox yang memesan, juga bukan cuma partai seperti Golkar di dalam negeri dan PDIP bahkan, tapi juga UNDP, lembaga PBB memesan survei kepada LSI. Cornell University, Ohio State University. Yang paling penting adalah biarlah lembaga survei apapun merilis hasilnya, kita tinggal menikmati. Kalau itu angkanya bagus buat orang lain, ya kita anggap itu harus warning buat kita bekerja lebih keras. Kalau angkanya bagus seperti survei LRI buat Pak Yusuf Kala, ya bagi kami tim kampanye JK Wiranto, ya kami harus lebih hati-hati bahwa ini angka bagus supaya jangan turun lagi angka itu kan.